Okay, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in our class Basic TOEFL Batch 96. Teman-teman, kemarin kita masih di short conversation ya, masih seputar short conversation. Karena short conversation ini ada beberapa yang perlu dibahas ya. Ada 8 topik, nggak salah ya, 8 topik. Kemarin udah bahas tentang hominem, homopon, kemudian invitation ya, idiom, invitation belum deh ya, idiom ya. Kemudian ini masuk ke agreement and disagreement kemarin. Ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan ya, kemarin kenalan ya, ternyata kalau mengungkapkan suatu persetujuan gitu ya, kesetujuan gitu, misalnya kita setuju dengan orang itu bisa diungkapkan dengan beberapa cara. Contohnya yang di sini ya, so do I, me too, kemudian I don't either, kemudian you bet, gitu ya. Isn't he though, isn't she though, gitu ya, bisa ya. Atau juga disagreement, juga bisa diungkapkan dengan beberapa cara ya, tergantung dengan konteksnya juga ya. Bisa kayak I couldn't agree with you less, atau probably not, not necessary. Seperti itu ya teman-teman. Kemarin juga kita udah latihan soal ya, ada 10 soal kemarin. Lumayan ya. Untuk mengerjakannya saya ulang 2 kali kemarin. Kemudian pembahasannya juga cukup memakan waktu ya, tapi nggak apa-apa ya. Justru pembahasan itu biasanya malah seru ya. Dari situ kita bisa belajar banyak daripada hanya sekedar cuap-cuap dari teori ya. 10 soal udah kita latihan, dari yang sebelum-sebelumnya saja udah beberapa soal ya. Teman-teman udah mengonsumsi banyak soal nih dari short conversation aja. Kemarin juga udah masuk materi tentang suggestion, gimana caranya membuat suggestion, kemudian bagaimana membuat response, ya, dari gimana sih mengenali respon positif dari suggestion sama respon negatif dari suggestion. Apa sih suggestion? Kalau teman-teman lupa, suggestion itu adalah saran ya atau advice. Ya, kalau misalkan positive suggestion bisa direspon by all means. Kemudian juga sounds good to me. Kemudian kalau misalkan kita nggak setuju dengan suggestionnya itu, kita bisa pakai don't look at me, ya, don't look at me. Atau I already thought of that. Bisa juga I don't think that will work. Yang kurang dari materi ini masih banyak ya. Ini baru masuk ke suggestion ya. Kemarin juga udah latihan nih ya. Saya jelaskan contoh kasusnya ya, soal seperti apa. Nah, ini kita akan masuk ke invitation. Masuk ke invitation. Kemarin suggestion. Kalau suggestion itu adalah memberi saran. Kalau invitation ini apa? Invitation ini adalah sebuah permintaan untuk datang ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu gitu ya. Request to someone to come somewhere or to take part in some activity. Itu namanya invitation atau mengundang seseorang. Namanya mengundang itu berarti ke suatu tempat ataupun mengundang orang untuk melakukan sesuatu ya. Biasanya di soal short conversation ini nanti speaker yang pertama itu akan mengundang, kemudian speaker kedua itu akan merespon ya, responnya gimana, apakah positif atau negatif seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara ya awalannya untuk membuat suatu invitation, making invitation. Membuat undangan itu ya. Kalau kita mau mengundang orang itu ya kalau resmi ya panjang ya, ada bla 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 basa-basi. Tapi kalau misalkan kita lagi ngobrol ya, kemudian kita mau mau ngajak orang itu untuk melakukan sesuatu misalkan ya, posisi kita lagi lapar ya.
Bisa dimulai dengan mungkin let's bla 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 gitu ya. Let's eat gitu ya. Ayo makan. Let's go somewhere. Ayo pergi ke suatu tempat. Let's go to school. Ayo pergi ke sekolah. Itu yang simple ya, biasanya pakai let's ya. Bisa juga selain let's, bisa pakai shall we. Shall we go now? Bisa juga would you like to? Would you like to help me? Bisa ya. Would you like to make a coffee? Would you like to go to my party? Bisa seperti itu. Would you care to help me? Would you care to make me some coffee? Bisa seperti itu. Would you be able to? Blah blah blah. Want to? Blah blah blah. Do you want to bike riding with me? Apakah kamu ingin bersepeda dengan saya? Could you help me? Could you go to warung? To go to warung to buy some snack? Itu ya. Warung mungkin bisa diartikan store ya, tapi sebenarnya warung sama store kayaknya agak beda ya kalau konteksnya perbandingannya Amerika dengan Indonesia. Saya nggak ngerti ya, warung bisa diartikan store atau enggak, karena warung dengan store agak beda ya. Kalau warung ini kan seperti beda ya, jual kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kalau di Amerika itu store itu kayak jual barang tertentu ya. Warung ini semua barang ada gitu. Ya mungkin bisa kita artikan store gitu ya, biar simple gitu ya. Could you go to store to buy something for me? Atau bisa can you? Can you help me? Kalau paling umum ya. Can you take me to some swimming pool? Itu namanya membuat invitation. Ini sebenarnya pasti teman-teman kalau udah belajar grammar sebenarnya udah pernah ya belajar ini ya. Kalau sudah pernah ngambil kelas grammar, bahkan di sekolah juga udah ada. Ini cuman review ya, review, menjernihkan, membuka lagi memori-memori yang lama. Ya. Kemudian kalau ada orang melakukan undangan ya, undangan ajakan gitu ya, invitation, itu pasti kan ada yang mau, ada yang enggak ya. Kalau yang mau berarti positive response. Simpelnya bisa dijawab yes, let's do this. Misalkan ya. Yeah, yes, let's go to school. Misalkan. Atau bisa sure, thanks, sounds good. Sounds good ini bukan tentang suara ya, bukan tentang audio, bukan tentang voice juga. Sounds good ini artinya terdengar bagus. Maksudnya idenya itu bagus. Hal yang disampaikan itu bagus. Sounds good. Sounds good to me. Gitu. Bisa juga alright, I love to. Bisa juga I like that. Bisa juga what a great idea. Ini berarti mengapresiasi ide dari lawan bicara tadi. Pertamanya misalkan diajak, why not we go to school? Atau let's go to school. Let's go to the market. Misalkan ya. Let's go to traditional market. Bisa direspon, what a great idea. Bisa, sure, thanks for inviting me. Terus, terima kasih sudah mengundang saya. If you want me to, artinya if you want me to, jika kamu mau. Ini berarti ungkapan bahwa dia itu menyetujui dari invitation-nya itu atau undangannya. Atau bisa don't mind if I do. Don't mind if I do. Saya tidak akan mempermasalahkan jika saya melakukan hal itu. Gimana kalau kita nggak suka dengan undangan itu, kita nggak akan datang, kita nggak akan melakukannya. Kita bisa ngeles dengan cara ini ya teman-teman, ngeles, mengelak gitu ya. Kita males lah, misalkan kita diundang
buat apa? Buat nongkrong sama teman-teman alumni SMA gitu ya. Would you like to go to our reunion? Nah, seperti itu ditanyanya. Bisa kita agak basa-basi dikit ya. I'm sorry, but I'm busy. I'm sorry, but I have another plan. I'm sorry, but bla bla bla. Atau bisa basa-basi yang seperti ini. I'd like to, but bla bla bla. I'd like to, but my son will crying all the time if I leave him. Itu bisa ya. I'd like to, padahal kita nggak pingin gitu sebenarnya ya. Tapi kita agak bohong dikit ya. I'd like to. Saya sebenarnya suka gitu. Tetapi bisa juga I'd love to, but bla bla bla. Thanks a lot, but bisa juga that sounds nice, but. Jadi biasanya kata-kata manis yang muncul sebelum kata but itu berarti cuma pemanis saja ya, cuma pemanis ya. I'll pass. Ya kan? Pasti kalau kata-kata di belakang kata but itu pasti cuma pemanis saja basa-basi. Oh, you're so sweet, but I have a boyfriend. Seperti itu ya. Ya dia kayak ya biar basa-basi aja. Thanks for the invitation, but atau bisa juga seperti ini. I don't think I'll be able to make it this time. Saya rasa sih nggak bisa datang untuk waktu ini, maksudnya untuk hal ini. Don't think I'll be able to make it this time. Contohnya, contoh soalnya saya narasikan coba ya. Would you like to join us on Sunday? We're going to go on a picnic at the lake. Dijawab, I'd love to, but I have a test Monday, and I have to get ready for it. Kalau kamu mau join kita di hari Minggu, kita akan pergi piknik di dekat di danau ya. I'd love to, saya kepingin sih, gitu ya. Tetapi saya ada tes di hari Senin dan saya harus mempersiapkannya. Questionnya, what will the woman probably do on Sunday? Apa yang kira-kira akan terjadi? Yang akan perempuan itu lakukan pada hari Minggu? Tentunya ya, bukan yang dia, bukan join the club tentunya ya, karena dia nggak bisa. I'd love to, berarti dia menolak. Bukan juga cek an exam atau tesnya itu hari Senin ya, Monday. Sunday-nya dia belum exam. Bukan juga yang B, go on a picnic. Dia udah nolak ya, I'd love to but bla bla bla, itu kata-kata penolakan. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, study for test, belajar untuk tes. Karena dia ada pernyataan di sini. I have to get ready, saya harus mempersiapkannya. Mempersiapkan apa? Monday. Kerjakannya hari, sudah bisa paham ya. Selanjutnya, Mau tanya dong yang tadi, sorry. ya, Yang sebelumnya itu yang tadi, tolong dong slide-nya di ini dulu. Yang oke. sebelumnya nanya. Ini kan what will the woman probably do on Sunday? Yang ditanya itu berarti orang keduanya ya? Iya. Ngapain hari Minggu Oh di iya, sana? saya belum ini ya menjelaskan ini M ini apa dan F itu apa. M itu artinya male ya, laki-laki. F itu artinya female, perempuan. Jadi woman Oh, itu adalah female, gitu ya. oh iya. Ya, tapi nanti Oke, jangan makasih. khawatir ya, soal TOEFL nggak akan seperti ini. Nanti Oke. aktor suaranya pasti mudah dikenali kok, antara laki-laki dengan perempuannya. Oke. Ya, tadi kita di invitation ya teman-teman. Ada juga namanya offer.
offering ya. Ini adalah ya menawarkan gitu ya, menawarkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Is our proposal to help someone. Ya, menawarkan seseorang suatu pertolongan ya, atau ya meminta seseorang ya meminta seseorang untuk menolong gitu ya. Oh, ini enggak sih? These are proposal to help someone. Oh enggak. Kita menawarkan diri untuk menolong orang. Sorry. Kita menawarkan diri untuk menolong orang. Kebelibet ya lidah saya. Sorry teman-teman. Oke, dalam membuat offer ataupun tawaran gitu ya, itu bisa diawali dengan let me help you gitu ya, atau let me bring your bag, bisa, atau shall I, atau would you like me to help you, would you like me to uh, bring your grocery, do you want me to bring your grocery, atau can I help you, may I help you, should I help you, ataupun I could help you. Namanya memberikan tawaran itu ada orang yang apresiatif dan ada orang yang kayak nggak usah. Nah, kalau yang mau terhadap tawaran disebut dengan positive response. Misalkan ada yang menawarkan, kakak mau nggak dibantu gitu ya. Do you want me to help you? Gitu. Do you want me to help you? Gitu. Bisa direspon kalau teman-teman memang butuh bantuan, bisa direspon, that would be nice. Jadi jangan jawabnya yes saja ya. Do you want me to help you? Yes. Tuh, kalau cuek ya, native speaker jarang menggunakan langsung seperti itu ya, yes gitu ya. That would be rude. Itu akan nggak sopan gitu ya. Mungkin bisa yes, tapi ada kata please-nya. Yes, please. Please do gitu, atau sure thanks, atau that would be nice. Itu lebih bagus lagi menurut saya. Bisa juga kalau misalkan kita nggak butuh bantuan gitu ya, kita nggak butuh bantuan, bisa dibalas please don't. Can I help you with your grocery, misalkan keberatan gitu ya, tentang apa belanjaannya keberatan, misalkan di ngangkut dari mobil ke rumah. Can I help you with the grocery? Kemudian kita menurut kita nggak berat gitu ya, kita nggak berat, kita bisa jawab please don't, please don't. Atau bisa juga thanks anyway, atau bisa di combo, bisa nih please don't, thanks anyway, bisa seperti itu. Atau kalau mau agak resmi dikit, agak lebih sopan dan resmi gitu ya, bisa dijawab that won't be necessary, that won't be necessary, itu tidak diperlukan, tapi ini sopan ada that won't be necessary. Bisa juga I'm afraid not, bisa juga I don't think so, saya rasa tidak, don't think so. Selain itu ada request. Request ini kebalikan dari offer ya. Kalau request ini meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk meminta bantuan ataupun informasi. Would you help me? Could I help you? Do you mind if? Would you mind? Would you mind if I bla 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 gitu ya. Atau bisa will you help me? May I? Oh, ini may I ya. May I help you gitu ya. Bukan may I. Kok may I ya? Lanjutannya apa ya may I? Can you help me? Can I help? May I help you gitu? To make request to ask someone. May I ask you? Gitu. Itu kan bisa ya. May I ask? Can you help me? Bisa ya. Nah kalau misalkan teman-teman itu ada yang nanya ya, dia senang gitu ya, senang.
Minta bantuan, terus teman-teman senang untuk membantu, bisa dijawab dengan I'll be glad. Saya akan senang gitu ya membantu. I'll be delighted atau sure thing, certainly. Why not? Kenapa tidak? Gitu ya. If you want to atau if you like me atau bisa juga kayak yang kemarin ya, persetujuan, kayak agreement. You bet. You bet ini artinya bukan kamu bertaruh, tapi you bet ini kayak dia benar-benar ya setuju gitu. You bet. Nah, kalau menolak bisa sorry, but I'm afraid not. Ini mirip-mirip kayak menolak invitation ya. Atau misalkan ada yang would you mind to throw your cigar misalkan, karena mengganggu ya. Would you mind to throw off your cigar? Apakah kamu bisa membuang rokokmu gitu ya? Would you mind to throw off your cigar because it's disrupt me? I can't breathe, gitu seperti itu ya. Saya nggak bisa nafas ya. Nah, misalkan teman-teman nggak suka dengan teguran orang seperti itu, bisa dijawab as a matter of fact, I do. Berarti dia I do-nya itu menjawab bahwa he would mind to. Maksudnya dia bermasalah gitu. Dia nggak suka gitu ya. As a matter of fact, I do. Kita langsung ke kasus soalnya aja ya, teman-teman. Kita latihan ada 10 soal. Kalau teman-teman mau mempersiapkan headset ataupun ruangan yang lebih sunyi, teman-teman bisa silakan persiapkan. Saya akan play sekitar 30 ya 5 detik 30 detik lagi ya dipersiapkan. Saya akan play ya teman-teman. Number 9. Do you know where the registrar's office is? We should work on our math problems next. What about taking a little break first? Exercise 7.2. Number 1. Do you mind if I smoke? As a matter of fact, I do. What does the man mean? Number 2. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. Well, there's always your gray one. What does the woman say about the gray suit? Number 3. You know, one of the best things about this cinema is the great popcorn they have here. It does smell good. Let's go get some. What does the man suggest they do? Number 4. We need someone to plan the class trip. How about Kathy? What does the woman say about Kathy? Number 5. Shall I make some more coffee? Not on my account. What does the man mean? Number 6. Should I open the window? It's getting a little warm in here. Don't bother. I'll do it. What does the woman mean?
Number 7. I don't know what to order for lunch. I'm tired of sandwiches. What about some vegetable soup? What does the woman mean? Number 8. I'm going to clean my living room this afternoon. Shouldn't you clean your kitchen too? What does the woman suggest? Number 9. Do you know where the registrar's office is? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? What does the man offer to do? Number 10. Well, that's it for our chemistry homework. We should work on our math problems next. What about taking a little break first? What does the woman suggest they do? Saya play sekali lagi ya teman-teman. Exercise 7.2. Number 1. Do you mind if I smoke? As a matter of fact, I do. What does the man mean? Number 2. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. Well, there's always your gray one. What does the woman say about the gray suit? Number 3. You know, one of the best things about this cinema is the great popcorn they have here. It does smell good. Let's go get some. What does the man suggest they do? Number 4. We need someone to plan the class trip. How about Kathy? What does the woman say about Kathy? Number 5. Shall I make some more coffee? Not on my account. What does the man mean? Number 6. Should I open the window? It's getting a little warm in here. Don't bother. I'll do it. What does the woman mean? Number 7. I don't know what to order for lunch. I'm tired of sandwiches. What about some vegetable soup? What does the woman mean? Number 8. I'm going to clean my living room this afternoon. Shouldn't you clean your kitchen too? What does the woman suggest? Number 9. Do you know where the registrar's office is? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? What does the man offer to do? Number 10. Well, that's it for our chemistry homework. We should work on our math problems next. What about taking a little break first? What does the woman suggest they do?
Ya, silakan dijawab teman-teman di chat ya, seperti biasa. Oke, kita bahas ya. Exercise 7.2. Number 1. Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Apakah kamu nggak masalah jika saya merokok? Do you mind if I smoke? As a matter of fact, I do. As a matter of fact, I do. As a matter of fact, I do. Iya, secara fakta iya tadi ya. Maksudnya itu dia menolak. Karena dia pertama kan bilang saya bermasalah nggak kalau saya merokok. I do itu maksudnya mengconfirm bahwa iya bermasalah bagi dia kalau dia merokok. As a matter of fact, I do. Kita lihat ya coba ya, ini jenis apa? Would you mind? Itu adalah sebuah request. Would you mind if I smoke? Gitu. Kalau dia jawab as a matter of fact, I do, berarti itu adalah negative response. Ya nggak suka gitu ya. Berarti apa? Apakah yang A, he would like a cigarette? As a matter of fact, I do. Salah ya, bukan yang A. Karena dia itu nggak ingin perempuan itu merokok. Kalau yang B, the woman can smoke if she like. Salah juga. The woman shouldn't smoke harusnya ya. Yang lebih tepat itu adalah yang C. He doesn't want the woman to smoke. Dia nggak mau perempuan itu merokok. Ini yang C. Bisa dipahami ya. Nggak bisa, Mister. Gimana? Nggak ngerti. Kita play ya. Exercise 7.2. Number 1. Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Do you mind itu kayak boleh nggak saya merokok? Do you mind if I smoke? Ini kayak menanyakan informasi. Kamu mempermasalahkan nggak jika saya merokok? Do you mind if I smoke? Terus dijawab, As a matter of fact, I do. as a matter of fact, I do. As a matter of fact itu kalau kata perkataannya secara fakta, gitu ya. Sejujurnya, seperti itu. Sejujurnya atau secara fakta. As a matter of fact, I do. Berarti dia mau confirm pernyataan perempuan yang pertama tadi. Do you mind if I smoke? Berarti kalau dia jawab I do, berarti kan he minds ya. He minds itu berarti dia merasa bermasalah kalau perempuan itu merokok. As a matter of fact, I do. Kalau dia merasa bermasalah kalau perempuan itu merokok, berarti kan dia nggak mau kalau perempuan itu merokok. Gitu. He minds if that woman smoke. Gitu ya. Berarti yang jelas, he doesn't want the woman to smoke. Dia nggak mau. Dia laki-laki, dia nggak mau perempuan itu merokok. Oh, tadi tuh jawabannya Pak, kata si laki-lakinya, kata si ceweknya tuh apa, Mas? Kata si cowoknya. As a matter of fact, I do. Gitu. Matter. As a matter of fact, ini loh.
As a matter of fact, I do. I do. Okay. Exercise 7.2. Number 1. Do you mind if I smoke? As a matter of fact, I do. What does the man mean? Number 2. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. My blue suit hasn't come back from the cleaner yet. Jas saya yang biru belum kembali dari tukang bersih-bersih gitu ya, tukang laundry seperti itu ya kalau di bahasa Indonesia. Dan the cleaner itu atau artinya adalah tukang laundry. Well, there's always your gray one. Well, there is always your gray one. Well itu kayak tapi kan ada. Well, there is always your gray one. Tapi kan selalu ada yang warna abu-abu. Gitu. Well, there is always your gray one. What does the woman say about the gray suit? What does the woman say about the gray suit? Apa yang perempuan itu katakan tentang jasnya yang warna biru? Tadi kan dibilang, well, there is always your gray one. Apakah yang A, the man wears it quite often, or B, it needs to be clean, or C, the man should wear it? Kalau teman-teman mayoritas jawab apa ya? Ada yang jawab A ya. Banyak juga yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab B, bervariasi ya, sangat bervariasi. Yang jelas nggak ada yang jawab D ya, nggak ada pilihannya. Tadi kan dibilangnya might, kita ulang aja lah ya. Well, there's always 2. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. Ini namanya apa? Ini namanya memberikan masalah, gitu ya, memberikan masalah, menyajikan suatu masalah bahwa jasnya yang warna biru itu belum kembali dari tukang laundry, gitu ya. Kemudian dikasihkan solusi sama yang bicara kedua. well, there's always your gray one. Well, there is always your gray one. Tapi kan ada yang warna biru, warna abu-abu. Warna abu-abu itu apa yang warna abu-abu? Ya karena dia membicarakan tentang suit atau jas, ya tentu yang abu-abu itu yang jas juga. Jadi jawabannya yang mana? Tentu bukan yang A. The man wears it quite often. Bukan ya, karena masalahnya tadi yang warna biru itu belum selesai gitu dari laundry. Yang B juga salah, karena kan malah yang perempuannya itu bilang bahwa ada yang tersedia itu yang warna abu-abu. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. The man should wear it. Laki-laki itu harus memakainya. Karena yang biru ini belum jadi gitu ya, belum jadi dari laundry gitu, masih dibersihkan. Lanjut nomor 3 ya. What does the woman say about the gray suit? Number 3. You know, one of the best things about this cinema is You know, one of the best thing about this cinema. Apakah kamu tahu salah satu hal yang terbaik dari sinema ini atau bioskop ini? the great popcorn they have here. The great popcorn that they have. Popcornnya yang sangat luar biasa yang mereka miliki di sini. Jadi dia menyebutkan keunggulan dari
bioskop di situ katanya, sinema. Does smell good. Let's It does smell good. Iya, ini terciumnya apa? Aromanya tercium sangat enak gitu katanya. It does smell good. go get some. Let's go get some. Nah, let's go get some ini lebih ke apa? Lebih ke invitation ya. Let's go get some. Untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Let's go get some. Kita dengarkan coba pertanyaannya. What does the man suggest they do? What does the man suggest that one suggestion berarti ya. Ya kadang suggestion sama invitation mirip-mirip ya. Let's go get one itu suggestion. Berarti apa yang disarankan atau diajak oleh laki-laki itu? Apakah make more popcorn? Gak mungkin ya, karena dia lagi di mana? Lagi di bioskop. Gitu. Selain itu juga tadi pertama dia menyebutkan keunggulan dari teater itu atau keunggulan dari bioskop itu. Dia punya jualan ya, jualan popcorn yang enak. Bukan juga yang B ya, go to another theater. Salah. Karena dia ada di satu teater. Let's go get some. Itu maksudnya get some itu mengacu kepada popcorn. Jawaban yang tepat adalah yang B. Buy some popcorn. Membeli popcornnya yang ada di sinema itu. Ya. Number 4. We need someone to plan the class trip. How about Kathy? We need someone to plan our class trip. We need someone to plan our class trip. Kita butuh seseorang untuk merencanakan kunjungan kelas kita atau kelas kunjungan kita. Ya. Terus dijawab ya. Plan the class trip. How about Kathy? How about Kathy? Nah, jadi speaker pertama itu memberikan masalah bahwa dia butuh seseorang untuk merencanakan kelas tripnya dia, kelas kunjungan ya. Kemudian diberikan saran, diberikan suggestion. How about bla bla bla. How about Kathy? Bagaimana dengan Kathy? Ini usulannya ya, sarannya. What does the woman say about Kathy? What does the woman say about Kathy? Apa yang dikatakan perempuan itu tentang Kathy? Teman, apa jawabannya? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Ada yang jawab B, A. Ada yang jawab A, B. Dia nama. Jawab A juga ya. Berarti kalau nggak A, B jawabnya. Jawaban yang B, ya, kita mulai dari C ya, nggak ada yang milih ya. She can go on the class trip. Ini salah ya, karena yang masalahnya itu tentang planning kelas. Yang B juga salah. She may not feel well. How about Kathy? Itu maksudnya dia menyarankan Kathy ini bisa membuat plan untuk tripnya. Jawaban yang tepat adalah yang A. She could plan the trip. Dia bisa merencanakan tripnya itu atau kunjungannya. Next. Number 5. Shall I make some more coffee? Not on my account. Shall I make some more coffee? Shall I? Shall I? Shall I ini adalah sebuah offering ya, sebuah offers, tawaran. Shall I make some more coffee? Haruskah saya
membuat kopi lagi. Terus dijawab, not on my account. Ini adalah bentuk penolakan dari sebuah tawaran. Not in my account. Kita lihat ya, biar teman-teman nggak ada ya. Not in my account nggak ada ya. Nah, berarti ini bisa jadi pelajaran baru ya. Not in my account. Nulisnya gimana pronunciation-nya, Mister? Nulisnya. Ininya ya, spellingnya gitu kali ya. Iya, soalnya kayak agak kurang jelas gitu loh. No, it my apa? Not in my account. Account? Not, bentar. Mana tadi? Ini ada ya. Mana tadi? Not on my account. Not on my account. Ini artinya adalah dia nolak. Ya, not on my account itu dia nolak. Kalau saya sih enggak seperti itu ya. Not on my account. Kok account ya, Mister? Kenapa kok account? Itu istilah saja. Account kayak istilah penolakan. Not on my account. Hmm, Arti sesungguhnya apa ya? Coba lihat. Coba. Arti yang literal meaning saya lihat di kamus ya. Account. Catatan gitu ya. Catatan. Account itu artinya catatan. Note. Dalam catatan saya tidak seperti itu. Berarti kalau di literal meaningnya ya, arti yang sesungguhnya. Ya. Menurut catatan saya sih tidak. Not on my account. Ini ungkapan penolakan. Gitu ya. Not on my account. Kemudian pertanyaannya, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh laki-laki itu? Maksudnya apa? Exercise 7. Smell good. Let's go get some. Number 5. Shall I make some more coffee? Not on my account. Kalau menurut saya ini tidak. Berarti dia apa? What does the man mean? Pertanyaan. What does the man mean? What does the man mean? Maksudnya dari laki-laki itu apa? Not on my account. Dia nolak kan ya. Berarti kan he doesn't want more coffee. Jawabannya yang A ya. He doesn't want more coffee. Jadi bukan karena dia menyebutkan tentang account, terus bank account ya, bukan ya. Tapi account-nya itu adalah sebuah ungkapan. Kalau literal meaning-nya, arti sesungguhnya account itu adalah catatan. Di catatan saya tidak seperti itu. Doesn't want to use, bukan he doesn't want to use his credit card, bukan. Jadi account-nya bukan tergantung, bukan menyangkut bank account. Jawabannya yang A. Selanjutnya ya. Number 6. Should I open the window? It's getting a little warm in here. Should I open the window? It's getting a little warm in here. Warm, hangat. Haruskah saya membuka jendela? Di sini mulai terasa hangat. Don't bother. I'll do it. Don't bother, I'll do it. Don't bother itu artinya jangan repot-repot gitu. Don't bother. John, jangan repot-repot. Don't bother, I'll do it. Jangan repot-repot, saya akan melakukannya. Berarti dia menolak dan dia akan membuka jendela itu sendiri. Gitu ya. What does the woman mean? What does the woman mean? Bukan yang A tentunya ya. She doesn't think it's warm. Salah.
She also thinks it's warm. Dia juga berpikir bahwa ini panas, makanya dia don't bother, I'll do it. Dia akan membuka jendela juga. Jawabannya tepat itu adalah yang B. Ya. She'll open the window herself. Kalau yang C salah. She doesn't want the window closed. Dia nggak mau window atau jendelanya itu tertutup karena dia juga merasa panas juga, merasa hangat gitu ya ruangan. I'll do it, dibilangnya kan. I'll do it. It-nya itu apa? Open the window. Number 7. I don't know what to order for lunch. I don't know what to order for lunch. Saya tidak tahu apa yang harus saya order untuk makan siang. Apa yang harus saya pesan untuk makan siang. I'm tired of sandwiches. I'm tired of sandwiches. Saya bosan dengan sandwich. What about some vegetable soup? What about some vegetable soups? Bagaimana dengan sop sayuran? What about vegetable soups? Berarti mana? Apakah yang A, the soup is more expensive than sandwich? Salah. Dengar dulu nih pertanyaannya ya. What does the woman mean? What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh wanita itu? Kalau yang A itu salah, the soup is more expensive than sandwiches. Mereka nggak ada membahas tentang harga. Yang A salah. Yang B, she doesn't know what kind of soup there is. Salah juga. Karena kenapa? Karena disebutkan tadi. What about, ya, dia memberikan saran. What about some vegetable soup? Vegetable soup itu adalah jenis sup. Berarti dia tahu apa yang sup yang ada di sana. Jawaban yang tepat itu adalah yang C, ya. The man might enjoy some soup. Laki-lakinya mungkin akan menikmati sup, gitu ya. Sop. Ada yang benar nggak? Nomor 7 C. You say. Oke. Oke. Banyak yang benar ya. Exercise 7.2. What about some vegetable soup? What does the woman mean? Number 8. I'm going to clean my living room this afternoon. Shouldn't you clean your kitchen too? I'm going to clean my living room this afternoon. Saya akan membersihkan ruang tengah saya siang ini. Terus direspon. Shouldn't you clean your kitchen? Bukannya kamu harus membersihkan dapur kamu juga? Kita ulang lagi ya. Shouldn't you clean your kitchen? I'm going to clean my living room this afternoon. Shouldn't you clean your kitchen too? Shouldn't you clean your kitchen too? Bukannya kamu harus membersihkan dapur kamu juga? Bawel dia ya. Kita dengarkan pertanyaannya apa. What does the woman suggest? What does the woman suggest? Apa yang disarankan dari perempuan itu? Tentunya jawabannya itu langsung yang A. Ya. The kitchen also need to be clean. The kitchen also needs cleaning. Dapurnya juga perlu dibersihkan. Jadi jangan hanya tadi terdengar shouldn't, kemudian teman-teman pilih yang shouldn't ya. Ini poinnya jelas beda sekali. The man shouldn't do cleaning. Salah. Kan dibilangnya shouldn't you clean your kitchen too. Berarti
to itu juga berarti dia harus memberikan living room dan juga kitchennya atau dapurnya. Bukan juga the living room doesn't need to be clean. Kan dia mention tadi to juga. Gitu ya. Shouldn't you clean your kitchen too? Juga, kalau juga itu berarti meliputi semuanya. Okay. Number 9. Do you know where the registrar's office is? Do you know where the registrar's office is? Apakah kamu tahu kantor registrar? Kantor registrar itu mungkin kantor tempat pendaftaran gitu kali ya. It's across campus from here. It's across campus from here. Dari sini itu di seberang kampus. Would you like me to show you on this map? Would you like me to show you in this map? Apakah kamu ingin saya memperlihatkanmu di map ini? Maksudnya titiknya di mana gitu ya, register office-nya. What does the man offer to do? What does the man offer to do? Apa yang perempuan itu tawarkan untuk dia lakukan? What does the man offer? Apa yang laki-laki itu tawarkan untuk dia lakukan? Gitu. Apakah go with her to register's office? Enggak ya, karena dia tadi mau menunjukkan map gitu ya, titiknya ada di mana. Kalau yang B bisa jadi help her way to find register office melalui map ya. Kalau yang C salah, jangan hanya karena ini mirip ya, map menyinggung map, tadi juga menyinggung map, tapi poinnya beda jauh. Jadi dia nggak akan memberitahu di mana harus mendapatkan map. Kita dengarkan lagi ya. Living room this afternoon. Shouldn't you clean your kitchen too? What does the woman suggest? Ini ya. Bentar. Number 9. Do you know where the registrar's office is? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? Would you like me to show you on this map? Would you like me to show you? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? Would you like me to show you on this map? Berarti mapnya sudah ada. Dia mau menunjukkan ada di mana, gitu ya, melalui map. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Help her find her way to registrar's office. Membantu dia untuk menemukan jalan ke kantor registrar. What does the man offer to do? Number 10. Well, that's it for our chemistry homework. We should work on our math problems next. Well, that's it for our chemistry homework. We should work on our math homework next. Gitu ya. Ulang lagi deh. Chemistry homework. We should work on our math problems next. We should work on math problem next. Oke, udah selesai nih PR kimia. Kita harus menyelesaikan masalah soal-soal di matematika. Gitu. What about taking a little break first? What about taking a little break first? Ini cewek agak mageran ya. Bagaimana kalau kita istirahat dulu sebentar?
What about we taking a little break first? What does the woman suggest they do? What does the woman suggest they do? What about itu adalah suggestion biasanya. Apakah yang A, work on their chemistry homework? Salah ya, karena dia mau istirahat dulu. Lagi pula chemistry homework-nya itu udah selesai. Tahu dari mana? Tahu dari speaker yang pertama tadi, ya. Kalau yang B, have breakfast. Memang tadi disinggung tentang break ya, have a little break first, gitu ya. Tapi ini break first ya, bukan breakfast. Agak berbeda ya, have a little break first. Break first itu artinya gimana kalau kita istirahat dulu. Tapi kalau breakfast itu breakfast. Kalau breakfast itu sarapan. Salah ya. Ini pengecoh supaya kita terkecoh. Kalau yang B, stop studying for a while. Ini jawabannya. Maksudnya dia itu berhenti belajar dulu sejenak, gitu. Taking a little break. Oke. Ternyata banyak yang benar ya. Tapi ada yang terkecoh juga. Masih ada yang Mister, terkecoh. Ya. dong, kenapa bukan sih ya? Kan nunjukin map gitu kan, yang cowoknya. Yang cewek apa yang cowok ya? Tell her where to. Ini Kak Nabila ya. Iya. Kak Nabila kok nggak jawab Kak Nabila? Oh jawab ya, pertama sendiri ya. Pertama sendiri, sorry. Scroll aja Iya. coba. Oke. Nomor 9 kita play lagi ya. Play lagi. Kenapa nggak yang C? Memang disinggung ya mapnya ya. Coba kita dengarkan lagi. Number 9. Do you know where the registrar's office is? Do you know where the register's office is? Apakah kamu tahu di mana kantor registrar? It's across campus from here. It's across campus from here. Dari sini ini di seberang kampus. Would you like me to show you on this map? Would you like me to show you on this map? Would you like me to show you on this map? Apakah kamu mau saya menunjukkanmu di map ini atau di peta ini? Berarti petanya itu udah ada, disajikan di depan mereka. This map, peta ini. Kalau peta ini berarti ada di dekat mereka, ya, lokasinya kan. Ya, ini dengan itu. Kalau itu agak jauh, ini ada di sini gitu ya. In this map. Oh, jadi mapnya udah ada ya? Iya, Jadi karena in this map, berarti mapnya udah ada di dekat mereka. In this, karena dia this ya, bukan that. berarti tinggal nunjukin aja ya way-nya untuk ke Ya, situ. tinggal ditunjuk di mana itu di mapnya, seperti itu. Jadi kalau tell her where to get her own map, itu kayak mana caranya dia membawa wanita itu untuk nyari map, gitu. Tapi ini bukan menyari map, gitu. Dia menunjukkan posisi registrar office di map. Jadi pahami ya Kak ya? It's across campus from here. Would you like me to show you? Apakah kamu mau saya tunjukkan di peta ini? Gitu ya. This map. Kata kuncinya ada this map. Peta ini. Kalau peta ini, kalau misalkan HP ini, otomatis kan ini itu berarti ada di dekat kita ya. Tapi kalau HP itu berarti agak jauh dari kita. Dari perspektif kita gitu. Yang lain apa ada pertanyaan teman-teman? By the way ini ada skripnya ya. Saya belum share di Drive ya soal apa PPT belum saya share. Insya Allah besok akan saya share. Oh, hari ini deh nanti.
PPT ya nunggu besok deh kalau PPT. Kalau recordingnya mungkin nanti ya. Kayaknya hari ini belum selesai ya, itu listening. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami kita akan lanjut. Oke. Dialogues involving contradiction, assumption, and question. Okay, contradiction. This involve the second speaker correcting what the first speaker say. Ini contradiction ya. Ini kayak dia kayak mengoreksi dari pernyataan yang pertama. Dia kayak nggak setuju dengan pernyataan pertama, tapi kayak dikoreksi. Contohnya, Amy didn't work overtime last week. Ya, ini ngegibah nih. Amy itu minggu kemarin itu nggak melembur, terus dibantah oleh speaker yang kedua. As a matter of fact, she did. Sebenarnya iya, kata dia. Iya ini maksudnya she did, ini maksudnya dia itu Amy itu work overtime. Dia itu lembur. Dia membantah pernyataan yang pertama. As a matter of fact, she did. Did apa? Did overtime. Gitu ya. What does the man say about Amy? Apakah she always late for work? Salah. She never works overtime? Juga salah. Karena dia bilang she did. She worked extra hours last week. Nah benar ya, karena overtime itu bisa kita artikan working extra hours. Lembur ya. Jawabannya yang C ya. Bisa juga contoh kedua. Yang laki-laki bilang ya, male. Martin always talks about how he loves to dance. Terus direspon sama yang perempuannya. Yang wanita. Yes, but you don't see him out on the dance floor very often, do you? Ya, tetapi kamu nggak pernah lihat dia di lantai dansa, ya kan? Dia ini julid ya. Pasal yang pertama itu bilang bahwa Martin ini suka berdansa, dibilangnya. Terus dia membantah. Itu namanya contradiction. Dan itu bisa diungkapkan dalam berbagai macam bentuk kalimat ya. Contradiction ya. Yes, but you don't see him out on the dance floor very often, do you? Ini jawabannya. Apakah he is an excellent dancer? Bukan. Dia membantah pernyataan yang pertama. Kalau B, he doesn't like dancing very much. Bisa jadi karena pernyataan yang pertama dia suka dancing, tapi yang kedua itu dia meragukan. Ya, jawabannya bisa jadi B. Tapi kita lihat yang C dan D. Yang C, he doesn't talk about dancing very often. Salah. Ya. Kalau yang D, he goes dancing 4 times a week. Gak ada ungkapannya seperti itu. Bahwa dia menari 4 kali seminggu. Gak ada ya. Ya sih juga he doesn't talk about dancing very often. Gak ada yang bilang bahwa Martin itu jarang membicarakan tentang dancing. Jawaban yang tepat adalah yang B. He doesn't like dancing very much. Kalau menurut yang perempuan itu. Lalu ada lagi namanya assumption. These are the beliefs that one speaker has until or she receive information from the speaker. Jadi dia biasanya ada kepercayaan tertentu sebelum dapat informasi dari speaker yang pertama. Ini biasanya di dialog ini speaker yang pertama ya memberikan suatu statement atau pernyataan. Kemudian second speaker atau pembicara keduanya itu akan terkesima dengan pernyataan yang pertama itu. Karena hal itu awalnya bukan hal yang dipercaya oleh speaker yang kedua.
Makanya responnya itu seringnya ada kata oh gitu ya, atau ada kata after all gitu, di akhir katanya, di akhir kalimat. Biasanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh speaker yang kedua. Gitu ya. Jawaban yang selalu benar itu adalah yang first speaker. Kalau ini assumption ya. Contohnya. No, Judy's not here right now. She's at her economics class. Tidak, Judy nggak ada di sini sekarang. Tidak ada di sini sekarang. Dia ada di kelas ekonominya. Terus dijawab sama dia, oh, kaget ya, oh, she decided to take that course after all. Oh, dia akhirnya mengambil kelas itu akhirnya, gitu ya. Oh, dia akhirnya mengambil kelas itu. After all itu kayak akhirnya, gitu ya. Setelah semuanya, gitu ya. Setelah semua hal dia mengambil kelas itu. Dia decided itu memilih, gitu ya. Oh, dia memilih mengambil kursus itu akhirnya. Akhirnya. Berarti dia tadinya itu nggak menduga bahwa Judis itu mengambil kelas ekonomi, gitu ya. Pertanyaannya apa? What had the man assumed about Judy? Apa yang diasumsikan laki-laki itu terhadap Judy? Tentu jawabannya adalah yang A. She wouldn't take the course. Dia nggak akan ngambil kursus itu atau kelas itu, gitu ya. Jawabannya yang A. Nah, dia bilang seperti ini. Oh, she decided to take that course after all. Ciri-cirinya kalau ada oh dan after all itu biasanya hampir selalu ini adalah sebuah asumsi yang berlawanan dari pernyataan speaker yang pertama. Lalu question the second speaker. Kalau question ini the second speaker in dialogue sometimes ask about what the speaker says, and the speaker then ask what second speaker wants to know. Jadi yang dia mempertanyakan tentang apa yang kepada pembicara yang pertama, kemudian nanti penanyanya, ya biasanya kan ada speaker yang ketiga itu biasanya menanyakan. Dia menanyakan apa yang ditanyakan oleh speaker yang kedua, gitu ya. Contohnya. Profesor Petrakis said that Mark Twain was his favorite writer. Ini pernyataan dari speaker pertama. Profesor Petrakis bilang bahwa Mark Twain adalah penulis favoritnya. Terus dipertanyakan oleh speaker yang kedua, when did he say that? Kapan dia bilang hal itu? Kemudian penanyanya yang male yang kedua, laki-laki yang kedua, what does the man want to know? Apa yang laki-laki itu ingin ketahui? Yang ingin diketahui kan when did he say that? Ya, kapan dia bicara hal itu? Kalau yang A, Mark Twain live, salah. Bukan yang ingin ditanyakan, yang ingin diketahui itu bukan kapan Mark Twain live, tapi kapan Profesor Petrakis itu mengatakan bahwa Mark Twain itu adalah penulis favoritnya, gitu ya. Tentu kalau yang B, what the professor said about Mark Twain, itu salah karena pertanyaannya saja sudah when, ya. Kecuali kalau dia nanya what did you say, gitu. Mungkin bisa pakai yang B, tapi ya kalau yang ini dia jelas pakai when. Salah yang B. Yang tepat itu yang C ya. When the professor made his remark. Remark itu artinya pernyataan. Kapan profesor itu membuat pernyataannya? Ya. Oke.
pertanyaan mungkin saja mengecoh. What for atau how come. Ya, ada pertanyaannya itu ada what bla 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 for ataupun how come, itu mirip kayak why. Ya. Ini akan lebih gamblang kalau dicontoh ya. Contoh soalnya ada ya. Saya akan berikan waktu teman-teman untuk mengerjakan ya, tapi mungkin kalau untuk pembahasan ini akan pertemuan selanjutnya. Ya, nanti akan saya foto ya, saya akan screenshot jawabannya teman-teman. Ini akan saya play ya teman-teman ya, saya akan play 2 kali. Kemudian nanti saya minta teman-teman untuk kerjakan di chat ya. Oke, siap-siap. Exercise 8. Number 1. I guess we'd better serve fish for dinner, because Ginny doesn't like chicken. Actually, I'm sure she does. What does the man say about Ginny? Number 2. Mona is moving into a new apartment on Sunday. So she's finally found a place, has she? What had the man assumed about Mona? Number 3. I was told to go to the dean's office. By whom? What does the woman want to know? Number 4. I told everyone that of course you weren't interested in running for class president. But as a matter of fact, I am. What does the man mean? Number 5. Carol's typing the final draft of her paper. Oh, so she finally finished the research for it. What had the man assumed about Carol? Number 6. Bert says he loves to ride horses. Sure, but you don't see him on horseback very often, do you? What does the man say about Bert? Number 7. Your insurance agent called. He'd like you to call him back. Did he say when? What does the man want to know? Number 8. Cliff is working part-time in the cafeteria. Oh, he finally decided to get a job then. What had the woman assumed about Cliff? Number 9. We spent the whole day hiking. Oh? How far did you go? What does the woman want to know? Saya play sekali lagi ya teman-teman. Exercise 8. Number 1. I guess we'd better serve fish for dinner, because Ginny doesn't like chicken. Actually, I'm sure she does. What does the man say about Ginny? Number 2. Mona is moving into a new apartment on Sunday.
So she's finally found a place, has she? What had the man assumed about Mona? Number 3. I was told to go to the dean's office. By whom? What does the woman want to know? Number 4. I told everyone that of course you weren't interested in running for class president. But as a matter of fact, I am. What does the man mean? Number 5. Carol's typing the final draft of her paper. Oh, so she finally finished the research for it. What had the man assumed about Carol? Number 6. Bert says he loves to ride horses. Sure, but you don't see him on horseback very often, do you? What does the man say about Bert? Number 7. Your insurance agent called. He'd like you to call him back. Did he say when? What does the man want to know? Number 8. Cliff is working part-time in the cafeteria. Oh, he finally decided to get a job then. What had the woman assumed about Cliff? Number 9. We spent the whole day hiking. Oh? How far did you go? What does the woman want to know? Oke, teman-teman, silakan dijawab. Oke, teman-teman, besok kita akan mulai kelas dengan langsung pembahasan soal ini ya. Jangan lupa hadir tepat waktu esok hari. Terima kasih atas kehadirannya dan antusiasme hari ini. Oke, kita jumpa lagi besok ya, teman-teman. Thank you very much.
Good night. Thank you very much, Mister. See you soon. See you. Thank you, Mister.